Hello everyone, my name is Mira Febrianti with student ID number 006 from class J. This video I will explain about the final exam assessment for marketing management with herbal chili commodity in Madura. Tanaman cabai jamu atau Piper retrofractum fall atau sering disebut juga cabai Jawa, termasuk famili Piperaceae yang memiliki sifat hampir sama dengan tanaman lada atau Piper nigrum dan tanaman sirih atau Piper betel. Saat ini Jawa Timur merupakan pemasok utama kebutuhan bahan baku obat tradisional, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun bahan baku ekspor. Budidaya tanaman cabai jamu merupakan suatu peluang usaha yang cukup memberikan harapan karena permintaan cabai jamu kering semakin lama semakin meningkat. Dan ternyata produksi obat jamu tradisional tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri, tetapi juga oleh konsumen luar negeri. Sebagai obat tradisional, buah cabai jamu digunakan sebagai stimulan, karminatif, tonik, dan perawatan ibu melahirkan. Juga untuk mengobati penyakit asma, kejang perut, demam, masuk angin, meningkatkan pencernaan makanan, sirkulasi darah, asma, dan yang terakhir ada di influenza. Tanaman obat Indonesia telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagian bahan baku pembuatan jamu dan obat tradisional. Pengembangan budidaya tanaman obat memiliki dampak positif bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan produksi pendapatan petani dan pelestarian sumber daya hayati atau biodiversitas. Dari tanaman obat itu sendiri, salah satu tanaman obat yang saat ini sedang dikembangkan adalah cabai jamu. Tanaman cabai jamu adalah tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan di wilayah agrosistem lahan kering, iklim kering, dataran rendah sampai menengah. Di Indonesia, cabai Jawa atau cabai jamu banyak ditemukan terutama di daerah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Daerah sentra produksi utamanya adalah di daerah Madura, yaitu yang bertempat di Bangkalan Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Tanaman cabai jamu atau sering disebut juga cabai Jawa, termasuk famili Piperaceae yang memiliki sifat hampir sama dengan tanaman lada atau Piper nigrum dan tanaman sirih atau Piper betel. Karena cabai jamu dikenal dengan salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai bahan jamu di Madura. Dengan banyaknya manfaat yang terkandung di dalam cabai jamu ini, maka cabai jamu menjadi komoditas yang layak untuk dikembangkan sebagai potensi hasil pertanian yang kaya akan manfaat. Peningkatan produksi jamu olahan pabrik jamu antara lain disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan jumlah industrinya dan semakin tingginya minat masyarakat. Jamu tradisional karena dipandang lebih aman. Bahkan, tren pengolahan akhir-akhir ini cenderung kembali pada tanaman yang digunakan secara tradisional. Selanjutnya yaitu alasan mengapa cabai jamu menjadi komoditas unggulan. Yang pertama, Madura memiliki kebiasaan minum jamu. Dan yang kedua, permintaan cabai jamu terus meningkat. Yang ketiga, produksi nasional masih rendah. Dan yang terakhir, sebagai bahan olahan jamu. Preferensi konsumen adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk atau jasa yang dikonsumsi. Yang pertama yaitu ada warna, yang kedua ada jenis, yang ketiga manfaat, dan yang terakhir kebutuhan. Selanjutnya ada customer value
adalah tingkat kepuasan yang didapatkan konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harganya. Maka dari itu ada 3 komponen yang menjadi alasan customer value dari komoditas jamu cabe, yaitu yang pertama ada kualitas sebesar 70%, yang kedua ada harga sebesar 50%, dan yang terakhir ada kemasan sebesar 40%. Selanjutnya, selling skill adalah keterampilan penjualan baik umum maupun khusus yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga penjualan. Contohnya yaitu effective communication skill atau komunikasi yang efektif. Yang kedua ada customer service skill atau layanan pelanggan. Yang ketiga memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir mempromosikan cabe jamu secara luas. Berikut beberapa personal selling yang harus ada pada komoditas cabe jamu. Yang pertama, demonstrasi produk. Yang kedua, menunjukkan kepuasan pelanggan lain. Yang ketiga, menjual produk secara langsung. Yang keempat, menjelaskan manfaat produk. Dan yang terakhir ada langkah persiapan pasar ekspor. Berikut beberapa langkah persiapan pasar ekspor, yaitu yang pertama melengkapi surat izin, yang kedua pemulihan hasil panen, yang ketiga memperbaiki proses produksi, dan yang terakhir membentuk badan hukum. Okay, so many explanation for me. Hopeful it will be useful